PSIS Semarang kembali menunjukkan jati dirinya sebagai jagoan Jawa Tengah di kancah Liga 1. Tim Mahesa Jenar semakin matang sejak kembali ke kasta tertinggi 2017 lalu. Tim pujaan Panser Biru dan Snacks ini bertekad kembali masuk daftar tim yang disegani, layaknya tradisi juara yang pernah ditorehkan. Diketahui PSIS adalah juara kompetisi perserikatan pada 1987 dan Liga Indonesia pada tahun 1999. Saat ini PSIS tidak dapat dipandang remeh setelah melewati 2 musim Liga 1 dengan perjuangan berliku. Perlahan tim kebanggaan Wong Semarang menjadi tim yang diperhitungkan. Menyambut Liga 1 2021-2022, PSIS punya bekal positif dengan tampil apik pada ajang turnamen pramusim bertajuk Piala Menpora 2021. PSIS berhasil menembus babak 8 besar hanya dengan kekuatan 100% pemain lokal. Bicara kekuatan, PSIS punya kedalaman skuad yang cukup mumpuni, termasuk nilai pasaran. Seperti yang terdapat pada situs Transfer Market, PSIS memiliki nilai pasar seluruh pemainnya mencapai 55,62 miliar rupiah. Dengan rincian sebanyak 29 pemain yang rata-rata berusia 24 tahun. Adapun mayoritas komposisi tim PSIS sejauh ini masih banyak mempertahankan muka-muka lama. Sebut saja Jandia Eka Putra, Joko Ribowo, Rio Saputro, Komarudin, hingga top scorer sepanjang masa PSIS yaitu Hari Nur Yulianto. Pemain asing PSIS juga tak mengalami banyak perubahan dengan masih bertahannya Walaka Costa, Jonathan Cantilana, dan Bruno Silva. Hal menarik adalah banyak pemain muda yang diorbitkan sekaligus menjadi kekuatan tersembunyi dari PSIS. Cukup menarik untuk menyimak deretan pemain termahal di PSIS saat ini. Siapa saja mereka? Dan berikut ini adalah ulasan menarik tentang siapa saja pemain yang punya kategori termahal di PSIS versi situs Transfer Market. Pertama, Bruno Silva dan Jonathan Cantilana sebesar 4,78 miliar rupiah. Bruno Silva merupakan satu di antara striker asing mematikan di Liga 1 saat ini. Dengan postur cukup ideal untuk ukuran pemain depan, dia memiliki kemampuan dribble maupun akurasi tembakan. Ia juga memiliki kepiawaian mengeksekusi tendangan bebas. Musim pertama bersama PSIS pada 2018 membuktikan betapa produktifnya Bruno. Dia mampu mencatatkan 16 gol dan 12 assist dari 31 penampilan dan menjadi pencetak gol terbanyak di timnya. Sempat berpetualang di Arab Saudi meski akhirnya kembali lagi ke PSIS di tengah musim 2019. Ia harus kembali menyesuaikan diri dengan PSIS di bawah besutan Bambang Nurdiansyah. Hanya 4 gol yang berhasil ia sumbangkan untuk PSIS. Produktivitas golnya masih cukup tinggi di awal Liga 1 2020 sebelum ditangguhkan akibat pandemi COVID-19. Sementara Jonathan Cantilana, pemain asal Chili, sulit tergantikan di lini tengah PSIS. Sejak didatangkan pada pertengahan musim 2019, Cantilana saat itu mengganti peran Patrick Mota dan berhasil menunjukkan kemampuan menawan. Ia sukses membuat keseimbangan di lini tengah tim Mahesa Jenar. Perannya begitu sentral dan tak jarang mampu berkontribusi dengan memecah kebuntuan. Sepanjang musim 2019, Cantilana mengoleksi 3 gol yang seluruhnya dari bola mati.
Jonathan juga cepat beradaptasi dengan perannya di PSIS. Sebenarnya ia merupakan playmaker, namun sejak bergabung di PSIS, ia sedikit turun ke belakang sebagai gelandang jangkar penyeimbang lini tengah. Kedua, Pratama Arhan sebesar 4,35 miliar rupiah. Namanya sedang naik daun dan menjadi pemain muda potensial. Lantaran sang pemain sedang menjalani tahun yang cukup hebat di tahun 2021 ini. Dia menandai debut di tim senior PSIS pada ajang Piala Menpora 2021 medio pada Maret-April lalu. Dengan berhasil membawa PSIS melaku ke babak 8 besar pada Piala Menpora 2021 dan mencatatkan 2 gol, ia pun terpilih sebagai pemain muda terbaik di turnamen. Sementara di level timnas, ia menjadi andalan oleh Shin Tae-yong sejak di kelompok usia 19 tahun dan kini menembus level tim senior. Arhan selalu menjadi pilihan pertama dalam 3 pertandingan tersisa babak kualifikasi Piala Dunia 2022 di Dubai beberapa waktu lalu. Ia bermain penuh untuk pos bek kiri melawan Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab. Pratama Arhan sangat piawai dalam beroperasi di sektor sayap kiri permainan, baik di klub PSIS maupun timnas Indonesia. Arhan selalu menempati sektor sayap karena kemampuan kaki kirinya. Ketiga, Septian David Maulana dan Fredian Wahyu sebesar 3,91 miliar rupiah. PSIS Semarang mempunyai sosok pemain kunci adalah Septian David Maulana, pemain 23 tahun yang bisa dikatakan seorang bintang, dengan pengalamannya sebagai pemain timnas Indonesia. Lahir dan belajar bermain bola di wilayah Semarang, Septian David Maulana sempat berkelana di Mitra Kukar, Kalimantan Timur, hingga akhirnya dirinya dapat membela PSIS sejak direkrut pada awal musim 2019. Bakat yang ditunjang pengalamannya membuat seorang Septian David Maulana menjadi bagian penting di skuad PSIS. Dirinya punya peran sebagai jenderal lapangan tengah, bahkan sesekali menjadi striker bayangan. Sementara Fredian Wahyu adalah kepingan kekuatan PSIS lainnya saat ini. Ia sulit tergantikan semenjak bergabung di musim 2019. Satu tempat di posisi fullback kanan selalu dipercayakan kepadanya. Fredian Wahyu dibekali stamina prima dan daya jelajah tinggi untuk tidak hanya terkonsentrasi pada pertahanan. Pemain asal Boyolali itu kerap ikut membantu penyerangan dengan melakukan manuver dari sayap. Bahkan ia turut memecah kebuntuan.